hadirin sekalian, terima kasih sudah hadir di seminar kita atau seminar kepemimpinan ini. Tadi kita udah masuk di sesi 1 ya. Banyak yang kita pelajari ya, yang bisa kita renungkan, bisa kita aplikasikan di gereja kita. Kita udah main games juga tadi, udah makan siang, udah ke recharge, sambelnya pedas banget, kayaknya sengaja ya konsumsi ya, biar melek mukanya di jam-jam krusial ini. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi 2. Materinya menarik banget, terutama untuk generasi-generasi muda. Sebelumnya kita akan memuliakan, memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian. Ya Tuhan, kami ingin lebih mengenal-Mu Bapa, mengikut-Mu Yesus. Mari kita berdiri. Ya Bapa di surga, semua karena anugerah-Mu. Semua karena
Kami akan mengikuti materi tentang kepemimpinan. Tuhan yang berkati setiap prosesnya, setiap tahapannya, agar semua bisa berjalan dengan baik, agar apa yang diberikan oleh bicara bisa masuk ke kita dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya nama-Mu yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak ke sesi yang kedua seminar kepemimpinan GPI Paulus di hari ini. Dan di sesi yang kedua ini kita bakal belajar sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu soal peran kepemimpinan anak muda. Peran anak muda dalam sebuah gereja. Sebelumnya saya mau bacain satu statement. Kita kembali lagi belajar kali ini. Kenapa kita harus belajar? Ya karena dengan belajar kita bisa jadi maxing, sehingga kita bisa ngeris di setiap saat. Dengan itu kita menjadi sigma, bukan skibidi. Ada yang bisa mengerti statement saya nggak? Enggak, coba diperjelas. Diperjelas. Saya ulangi sekali lagi ya. Kenapa kita perlu belajar? Karena dengan belajar kita bisa jadi mixing, sehingga kita bisa ngeris di setiap saat. Dengan itu kita bisa menjadi sigma dan bukan skibidi. Bingung ya? Jujur saya Gen Z yang agak-agak milenial juga bingung dengan kalimat ini. Ini tuh kalimatnya Gen Alpha. So kenapa kita belajar soal generasi? Karena ini adalah satu kaum yang sulit untuk dimengerti. Betul ya Pastor? Sulit untuk dimengerti. Karena bahasanya aja udah berbeda, gayanya udah berbeda, cara hidupnya sudah berbeda. Jadi hari ini pastikan kita bisa belajar sungguh-sungguh dan kita mau dengerin firman Tuhan. Dari satu pastor yang sangat luar biasa, kita undang Pastor Raguel Lewi. Dia seorang pendeta, penulis sekaligus pelaku di dunia hiburan tanah air, lahir baru dan melayani Tuhan sejak usia 12 tahun. Wow, tepuk tangan ya. Dan siapa sih yang gak tahu lagu Suku Besar Pengorbanan? Penulisnya langsung Raguel Lewi. So, tanpa berlama-lama lagi, kita kasih lagi sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Pastor Raguel Lewi. Halo, selamat siang rekan-rekan dari GPI Paulus. Senang bisa balik lagi ke sini. Anda pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Saya selalu menghargai setiap kali diundang ke sini. Jadi appreciate it. Dan hari ini memang saya akan bicara tentang generasi. Tapi sebenarnya ada hal yang belum sempat dibicarakan tadi dari yang ceritain tentang saya. Itu bahwa sambil saya dulu melayani daerah situ, saya juga salah satu dari tim pengembaraan di satu gereja bernama New Wine International Church yang di Jaksel. Jadi sorry kalau ngomongnya agak which is literally di Jakarta Selatan. Dan kenapa saya membahas hal ini? Karena apa yang akan saya bagikan ini sebenarnya bukan sebuah teori. Apa yang saya bagikan ini sudah pernah dijalanin dan it's working. Nah, sebelum saya membagikan apa yang saya bagikan, saya meminta tolong ada video yang saya mau tayangin dulu. Is it okay? Boleh dong. Ada videonya, saya tanya, silakan.
ini tentang apa, tentang New Anderson Church, ini cerita tentang apa ya? Pada waktu itu gereja kami ulang tahun dan ini saya mau tunjukkan. Untuk video setengah yang pertama itu gerejanya gereja om-om gitu. Ada perhatiin masih pakai jas dan semuanya ya yang datang umur sekitaran segitu 40 dan ini terjadi sekitar 19 tahun yang lalu. Tapi ada sesuatu yang terjadi di sekitar 3-4 tahun lalu yang mengubah gereja kami dan membuat terjadi perubahan besar di demografinya. Dan sekarang isi jemaat kami 60-70% itu diisi oleh teman-teman yang berumur 19 sampai 35 tahun. Generasi yang sama sekali berbeda. Bukan yang senior masih ada nggak? Masih ada yang senior, masih berfungsi. Dan for information, saya di gereja itu bukan lagi senior pastor. Senior pastor saya ada beberapa, umurnya yang satu sekitar 66, yang satu hampir 70. Artinya apa saudara? There is something happen. Dan di gereja ini terjadilah apa yang dinamakan kepemimpinan intergenerasi. Dan sebenarnya sudah dilakukan, jumlahnya bertambah luar biasa. Gereja itu kalau sudah perhatikan pernah ada mulai dia turun drastis, tapi ada satu dengan hal, tiba-tiba dia naik. Dan kalau sudah lihat connect groupsnya ada sekitar 9 dan 2, sekitar 11. Sebenarnya itu bukan 11. Memang setiap connect group itu isinya bisa 30 orang. Jadi bisa bikin kayak persekutuan doa sendiri gitu sebenarnya. Kenapa jadi sebanyak itu? Karena pemimpinnya masih belum banyak. Tapi sebenarnya kalau misalnya satu connect groups atau kalau misalnya aja butuh 5, hanya butuh 5 atau 6 orang, harusnya udah sekitar 50-60 connect group. Poin saya kenapa bahas hal ini? Karena kepemimpinan intergenerasi itu bisa dan bisa dilakukan. Dan apa yang terjadi di kami juga bisa terjadi di gereja ini. Poinnya dari situ dulu. Poin dari situ dulu. Apa yang terjadi di kami? Tapi bisa lihat nggak bahwa gembala saya itu mungkin umurnya sekitar beberapa di antara saudara. Awalnya masih pakai jas, pakai dasi seperti yang Anda semua lakukan. Terus terakhir, as we grow older,
sudah umur hampir 60 ternyata makin santai, pakai jaket, pakai pakaian jemaat muda semua. Jemaat kami 90% jomblo, saudara. Jadi saudara kalau misalnya iseng-iseng datang, kalau tangannya lumutan, minta maaf karena lama nggak digandeng. Jadi poin saya adalah ini bukan tentang harus gereja anak muda, tapi ini tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi berikutnya. Itu juga saudara, iman saudara bukan cuma milik saudara. Iman saudara milik anak-anak saudara, dan cucu saudara, dan cicit saudara. Kekristenan itu bukan cuma sekedar sesuatu yang kita miliki, tapi sesuatu yang jadi iman generasi berikutnya. Betul saudara? Nah, maka dari itu saya mau ajak kita sama berpikir, sambil saya muter di mana-mana, sambil saya mengembalakan, ternyata saya nemu banyak pola. Dan hari ini polanya nggak ribet saudara. Apa yang saya bagikan nggak ribet, nggak aneh-aneh, semua bisa cerna. Dan ini akan berlaku untuk dua generasi, baik yang generasi milenial maupun yang kolonial ya saudara kan. Hidupnya di masa terjajah saudara kan. Harapan kalian terjajah juga sih, sama MK. Nah, bisa bercanda itu. So, saya akan buka. Ini bisa mengganggu kenyamanan, tetapi kalau kita renungkan, ini bisa terjadi. Kita akan buka dari satu ayat aja. Mazmur 144, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaan. Ini harusnya jadi doa kita, karena ini maunya Tuhan. Maunya Tuhan harus jadi maunya kita, dan bukan maunya kita jadi maunya Tuhan. Adalah mimpi Tuhan agar setiap angkatan menyembah Dia, mengenal Dia sebagai satu-satunya Tuhan, Juru Selamat. Nah, maka dari itu kita mikirnya nggak bisa cuma satu generasi. Kita mesti mulai buka hati dan pikiran kita bahwa saudara, di Indonesia saat ini ada 5 generasi, dan 3 generasi itu baru muncul. Saya akan buka satu-satu. Ada namanya generasi boomers yang lahir tahun 1946, 1964, saudara. Ada yang masuk boomers, saudara, di sini? Ada? Ya, beberapa ada ya. Kisaran umurnya mungkin sekarang sekitar 58 sampai 77 tahun. Lagu kesukaannya Kus Plus dan The Beatles. Bukan lautan hanya kolam susu. Diana, tapi kolam susunya udah kena lapindo di sini. Oke, 11,6%. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu di posisi ini, bersyukur Anda masih sehat, masih bisa lihat cucu. Ada berikutnya, yaitu Gen X. Tahun 1965 sampai 1980, kisaran umur sekitar 43 sampai 58 tahun. Ada di sini? Ini dengernya mungkin Guns N' Roses mungkin. Dengernya mungkin Michael Jackson, Nirvana. Kalau sekarang mungkin, kalau anak sekarang mungkin dengernya kayak apa ya? Kalau tahun 1990 Bob Tutu Poli gitu lah, yang segitu-segitu umurnya tuh. Dan kisarannya mereka sekitar 21,88%. Nah, kalau boomers tadi, tahunnya mungkin sudah terbiasa piringan hitam, misalnya kalau dengar. Kalau yang Gen X, Laserdisc, sudah tahu Laserdisc kan ya? Dan tape dan sebagainya. Nah, milenial, tahun 1981 sampai 1996, yang umurnya 27 sampai 42 tahun, ini generasi iPod, saudara. Ingat iPod kan? Masih ingat kan? Jadi ini mereka hadir di akhir zaman kaset, masih tahu Laserdisc sedikit-sedikit. Saya termasuk milenial tengah, 25,87%. Ini kalau bisa masuk politik ini kencang suaranya. Nah, berikutnya ada Gen Z, yang paling tukang protes mana? Mana yang paling social justice nih? Tahun 1997 sampai 2012, umurnya 11 sampai 26 tahun. Ini bisa cucu Anda, bisa anak Anda, dan ini generasi yang mulai tahu namanya apa? Spotify. Mereka sudah mulai kalau generasi ini masih tahu Walkman, masih tahu Discman. Kalau ini tahunya Spotify. Nah, ada yang baru bisa disebut, yaitu Alpha. 2013 kemungkinan besar sampai 2028, di bawah 11 tahun. Ada di sekitar 10%. Nah, pertanyaan saya saudara, ini pertanyaan kita perlu renungkan. Ada 5 generasi. Dan saudara pasti nggak, 3 generasi terakhir adalah sekarang menempati mayoritas di Indonesia.
tetapi mereka minoritas di gereja. Coba gimana saudara? Apa kita yakin bahwa kita nggak perlu menjangkau mereka? Bapak dan Ibu, dengan segala hormat, setiap generasi punya tantangan berbeda-beda. Tetapi kita berdoa, kalau yang mayoritas di Indonesia, kenapa bisa minoritas di gereja? Maka dari itu jangan-jangan bawa kacamata kita melihat generasi perlu diubah. Bahwa generasi ini ternyata penting. Microsoft tahun 2016-2017, mereka di Microsoft Indonesia, saya diundang ke kantor mereka 7-8 tahun lalu. Mereka rombak seluruh kantor mereka hanya demi agar anak-anak muda, milenial pada masa itu berumur 20-an bisa betah masuk ke kantor mereka, karena mereka dianggap sebagai kantor yang sangat tua. Nah, banyak orang bilang bahwa anak muda adalah pemimpin masa depan. Pernah dengar gak? Tapi kenyataannya anak muda mereka bukan pemimpin masa depan, mereka adalah pemimpin masa sekarang. They are today's leaders. Dan maka dari itu, ada satu statement saya mau bagikan saudara. Banyak gereja peduli kaum marginal dan suku-suku terasing. Tapi sebenarnya ada satu suku paling terasing dan paling sulit dijangkau oleh Injil, yaitu anak muda. Anak muda urban tepat. Baik dari mereka tinggal atau migrasi ke perkotaan, sehingga terekspos dengan berbagai macam hal, membuat mereka menjadi susah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sulit menjangkau? Mungkin beberapa orang pikir, ya harusnya mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Simpel aja saudara. Milenial, Z dan Alpha adalah 3 generasi yang terekspos revolusi digital, dan mereka terekspos dari revolusi industri 4.0, membuat mereka menjadi generasi yang sama sekali berbeda dari generasi analog sebelumnya, bikin mereka sangat amat sulit dimengerti. Nah saudara, izinkan saya share sedikit, karena kalau ada di antara saudara yang belum nggak ngerti anakmu, nggak ngerti cucumu, izinkan saya mengasih tahu, itu bukan salah Anda. Kenapa? Itu ada alasannya. Kenapa? Karena pada waktu anak Anda yang tahun segitu atau cucu Anda lahir, dunia sedang mengalami apa yang disebut sebagai revolusi industri. Dan bukan cuma sudah revolusi industri, ini revolusi industri keempat. Dan ini yang kita pelajari. Setiap revolusi industri selalu ada lonjakan pengetahuan, selalu ada lompatan pemikiran. Jadi saudara ingat revolusi industri pertama dimulai pada waktu ditemukannya kalau nggak salah mesin uap. Saudara mungkin sering dengar sejarahnya kan? Gara-gara ada mesin uap, yang tadi semuanya naik keledai, naik kuda, naik onta, mereka bisa bikin kereta api. Dan itu mempercepat begitu banyak hal, mempercepat perjalanan, mempercepat perdagangan, membuat dunia berkembang dengan begitu luas. Yang kedua, ada revolusi industri pada waktu itu, kalau nggak salah dari uap ke listrik mulai masuk. Dan di mana akhirnya saudara lihat bahwa di setiap generasi itu begitu ada revolusi industri selalu terjadi kejomplangan, karena dunia ini jadi beda banget. Dan yang ketiga, ada dari listrik menuju otomasi digital, atau apa yang disebut komputer sekarang, yang Microsoft dan sebagainya. Nah, kita masukin keempat, yaitu digital. Nah, poin saya adalah, saya bukan mau ngebahas soal revolusi industrinya, saya mau kasih tahu bahwa di setiap ada lompatan industri, revolusi selalu ada lompatan generasi. Mereka berpikir berbeda, melihat berbeda, dan memakai segala sesuatu berbeda, melihat hidup aja berbeda. Kenapa? Karena dulu yang lama mesti jadi cepat. Saudara, sekarang gini contoh aja. Saudara mungkin masih ingat nggak? Untuk kita, bagi bapak-bapak di sini, ngulang kaset, side A side B butuh waktu, betul apa? Ya. Sekarang pakai Netflix, nggak usah side A side B, tinggal dipencet aja mundur. Atau saudara mungkin ingat kaset dan pensil? Tahu kan itu gunanya apa kan ya? Ya sekarang kan selalu tahu gunanya apa. Mau diputar. Nggak heran segala sesuatu. Nah, beberapa ketawa kenapa? Karena saya cuma kasih tahu bahwa generasi sebegitu berbeda, dan maka dari itu kita perlu melihat dari kacamata yang berbeda. Nah ini statement saya berbagi. Seperti orang tua mempersiapkan kelahiran anak di muka bumi, they just do harus punya hati untuk tidak berpikir mempersiapkan untuk generasi berikutnya. Mengapa harus dari rohani? Dan dunia berbeda. Persiapannya amat sangat tidak mudah. So far so good, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, lanjut. Nah, gini, mempersiapkan
tidak berarti harus take control hidup mereka setiap saat. Tapi siap berarti sewaktu masih kecil, mereka dari awal dididik sehingga mereka mandiri. Banyak orang, jadi maka istilah saya hari ini adalah paling generasi adalah tentang memberdayakan satu generasi untuk memenangkan generasi itu. Jadi saya punya satu berita bagi saudara. Ada generasi-generasi yang saudara tidak perlu menangkan. Tapi saudara perlu persiapkan satu generasi dan generasi dan memenangkan generasi itu. Jadi saudara hari ini bagi bapak dan ibu, yang bapak-bapak dan ibu-ibu gereja di sini, saya cuma kasih tahu, tugasmu bukan untuk menginjil ke generasi ini. Tugasmu adalah mempersiapkan semua yang ada di kampungnya hari ini. Persiapkan anak iman, biarkan mereka yang menjangkau generasi. Jadi poinnya di situ, saudara. Jadi saya mau kita semua juga bagi setiap generasi di sini juga bebannya harus dipikulnya harus hati-hati. Kenapa? Karena sampai detik ini ada begitu banyak hamba Tuhan, especially senior, yang kalut dan panik bahwa gimana kita jangkau generasi. Ibu kasih tahu bahwa memang bukan tugas Anda. Tugas Anda adalah mengelola yang Anda sudah punya. Yaitu mungkin itu anakmu, bisa cucumu, nggak harus satu negara memenangkan, tapi biar anak dan cucu memenangkan generasi berikutnya. Masuk di akal saudara sejauh ini? Ya, oke. Nah, jadi makanya persiapan anak, nah kita perlu sekali lagi kepemimpinan generasi itu nggak jauh beda sama parenting. Yaitu apa? Bukan anak tidak bisa persiapkan diri mereka, harus orang tua yang persiapkan. Saudara, pada tuh seorang anak lahir dia nggak bisa siapin dirinya sendiri. Ini sebagian persiapan anak sudah dimulai bahkan sebelum mereka lahir. Bagi bapak ibu ingat ya, pada waktu anak mau lahir, bapak ibu udah mungkin persiapin kira-kira mau di rumah sakit mana, mau ruangannya di mana, mau udah persiapin cradle-nya, sudah persiapkan. Kalau misal gendernya laki, warna biru capnya. Kalau perempuan namanya siapa? Kalau perempuan warnanya pink dan sebagainya. Itu mempersiapkan. Nah, soalnya gini saudara, ada satu prinsip yang saya harus ngomong. Prinsipnya, anak tidak akan bisa sepenuhnya mengerti orang tua. Tidak akan bisa. Orang tua yang perlu sampai kapanpun belajar untuk terus menyelami anaknya. Kenapa? Karena anak belum pernah jadi orang tua. Orang tua pernah jadi anak. Ini kita perlu terima. Saudara, kalau saudara bilang, kamu nggak ngerti papa, emang gak akan ngerti. Kecuali mereka sampai di posisi Anda. Mereka sudah punya anak, baru Anda yang bisa ngerti hati Anda. Tapi kalau bisa mereka masih jomblo, deketin cewek aja bingung, passion aja nggak tahu mau gimana, mau lulus kerja belum tahu mau ngapain, buru-buru bisa ngerti Anda. Dan ini bukan sekedar prinsip, tetapi ini yang Yesus lakukan. Yohanes 3:13. Saudara, mungkin seringnya 3:16, ini 3:13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga sampai dia telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ini teologinya di sini, saudara. Tidak ada manusia yang bisa menjangkau Tuhan. Harus Tuhan yang turun menjangkau manusia. Gak pernah ada, saudara. Kalau saudara bisa jangkau Tuhan, Yesus tidak perlu turun. Menebusmu tidak perlu mati dan bangkit bagi dosamu. Dan Roma 15 ayat 2 pun mengatakan yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Berarti bahwa ini yang Yesus lakukan. Dia tahu manusia nggak bakal seperti dia. Kalau Tuhan tuh kayak orang tua, dia ngomong sama anak, kamu nggak ngerti, saya jadi Tuhan. Ya emang nggak bakal bisa ngerti. Dia bukan Tuhan. Tuhan tahu hal itu, makanya dia turun. Tahu nggak bahwa kadang mungkin saudara punya anak masih tahu, ngobrol sama anak kadang seperti, atau ngobrol sama cucu, atau ngobrol sama adik kecil kan kadang seperti gini. Saudara turun, tuh nggak? Jongkok supaya bisa eye to eye sama dia. Kalau saudara tidak seperti saudara yang tinggi berusaha ngomong sama dia dan dia harus jongkok pada saudara, kan? Saudara yang jongkok. Harus saudara yang jongkok karena dia nggak bisa. Karena dia nggak bisa memandang matamu, kau harus turun agar kau bisa pandang matanya. Selevel dengan dia, menanggalkan statusmu, harga dirimu sebagai seorang ayah dan ibu, dan abis itu kau duduk, kau ngobrol sama dia ayat Tuhan. Itu yang dinamakan relevan, saudara. Relevan itu bukan
bukan soal mengubah firman Tuhan, enggak. Tentang relevan itu sama seperti kita yang lebih senior atau kita yang lebih punya kuasa, sudah berjalan bersama Tuhan lebih dahulu, kita jongkok ngobrol eye to eye sama mereka, berusaha ada di posisi mereka, langkah. Dan makanya saudara, ini yang terjadi. Sebenarnya dari sini aja banyak hal bisa terjadi, saudara. Ini buat informasi, sejauh ini kami seperti saya bilang, jemaat kami mayoritas milenial dan Z, 10% campur dari generasi Alpha, X dan Boomer. Saya masuk milenial tengah. Saya harus menjembatani generasi yang lebih senior dengan yang lebih muda. Karena dua-dua itu beda. Sudah tahu kan kadang yang boomers yang senior bilang, ya tapi kita harus begini dan sebagainya. Sementara yang muda memang bilangnya, tapi suara kita boleh didengar. Kan kita yang tahu generasi kita. Jadi tugas kita sebagai di tengah-tengah kita belajar menjembatani. Saudara, setiap di antara kita punya karunia menjadi jembatan dan perlu jadi jembatan. Saya mungkin bisa menjembatani yang lebih muda dengan beberapa yang lebih senior. Tapi yang lebih tua dari saya juga perlu jembatan saya dengan yang lebih senior lagi. Betul apa saudara? Jadi kita perlu punya mental menjembatani. Kenapa? Karena gini, kenyataannya, setuju nggak saudara? Setiap kali kita ulang tahun, umur kita memendek. Benar ya? Kita nyanyi panjang umur, tapi umur kita memendek. Dan sudah banyak gereja, ya kan udah banyak gereja, especially di Amerika, tutup, atau di Eropa tutup. Karena jemaatnya berkurang, karena apa? Sorry, faktor mortalitas, saudara. Dipanggil Tuhan kepada jemaatnya. Nah makanya hari ini sekali lagi saya tidak akan bahas soal gimana caranya, karena sebenarnya caranya nggak sulit. Tapi saya mau ajak kita berdoa dan merenungkan. Ada 5 pertanyaan yang saya mau ajak kita sama-sama pikirkan. Nomor 1, apakah kita siap mengasihi generasi berikutnya? Karena semua dimulai dari kasih. Nah, tapi kita sulit mengasihi, banyak generasi sulit mengasihi generasi yang berbeda karena nggak ngerti. Ketidakmengertian itu adalah batasan terbesar yang bisa menghalangi kasih. Dan maka dari itu, saudara, saya harus ceritakan bahwa generasi, especially yang muda-muda ini, hidupnya nggak semua mudah. Mungkin tidak struggle seperti yang Anda pikirkan, tetapi begitu banyak mereka yang mengalami chaos di hidup mereka. Kalau saudara cek iseng ya, di Instagram saya itu ada namanya, kalau Anda yang nggak tahu misalnya bisa diajarin sama generasi yang teman-teman muda ini, di Instagram itu ada namanya highlight, dan di situ saya suka bikin sebuah question box, saudara. Question saya cuma satu, share your darkest secret, ceritakan rahasia tergelapmu. Jadi orang cerita, saya repost, dan yang cerita banyak kan umur 20-an. Dia spot diri saudara. Wah, kalau saudara cek, saudara bisa hancur hati. Karena mungkin aja itu anakmu, mungkin aja itu cucumu. Ada yang direcehkan di Gojek, ada yang difitnah, ada yang diperkosa, ada yang dirusak, dan itu umurnya sekitar segitu. Dan kalau saudara lihat wajahnya, saudara nggak bakal nyangka bahwa dia ada di dunia seperti itu. Ada yang bisa di open BO, saudara. Ada anak Tuhan, pakai kalung salib. Ada juga laki-laki yang di abuse sama orang tuanya sendiri. Kalau saudara bisa cek di highlight saya, dan tiap tahun saya bikin. Wah itu tuh menakutkan sekali, saya nggak sempat saudara. Nah, poin saya ada gini, pertanyaannya, kita siap nggak menerima bahwa generasi berikutnya mungkin tidak seperti kita bayangkan? Bisa nggak? Kalau kita bisa terima bahwa mengasihi mereka, kenapa? Karena pada waktu mereka hancur, pada waktu mereka datang ke gereja, sebelum mereka bisa melayani, mereka butuh dikasihi. Mereka butuh untuk diterima. Mereka butuh untuk diterima dengan segala keberadaan mereka. Jangan tunggu sempurna dulu baru kita bisa terima mereka. Tapi di dalam pada waktu mereka masih berlumpur dosa, kita perlu dari awal membuka tangan kita untuk menerima mereka. Terus sudah tahu nggak bahwa ini menarik, bahwa satu sisi ada generasi ini super connect di sosial media, betul apa enggak? Super connect sosial media, tapi satu sisi generasi ini tidak suka ditelepon, lebih suka di chat. Iya. Banyak orang yang saya, pastor kalau misalnya bisa di chat, kenapa harus telepon? Beberapa gitu, iya.
Kan sementara orang tuanya lebih suka telepon, tapi nggak suka, tapi satu sisi mereka lebih senang chat. Itu ada alasannya juga. Ya tapi kita perlu ngerti. Mungkin beberapa orang berpikir, ya tapi anak muda kita di gereja banyak kok, melayani juga dan sebagainya. Iya, melayani. Tapi saudara mungkin bisa memberdayakan mereka, teman-teman yang muda. Kamu melayani, kamu harus dipedulikan. Kenapa? Karena gini, memberdayakan tanpa mempedulikan itu akan berujung membuat seseorang merasa diperdaya. Kamu sekali lagi ya, memberdayakan tanpa mempedulikan berujung seseorang akan merasa diperdaya. Saya ingat pada waktu saya lagi ngobrol sama teman-teman saya, saya bertanya, apa yang kamu ingat dari saya? Setiap kali saya main sebagai, tahu nggak? Di antara semua khotbah saya, dia cuma ingat satu. Dia setiap kali saya ketemu mereka dan ngomong, how are you? Gimana keadaan kamu? Kamu sehat kan? Are you okay? Keadaan kamu gimana? Pacar kamu gimana? Atau nggak punya pacar? Atau udah putus? Kerjaan kamu gimana? Kuliah kamu gimana? Tampaknya sudah sama yang berkesan di mereka adalah saya datang ke mereka nggak cuma karena pelayanan, tapi saya datang ke mereka karena saya benar peduli sama hidup mereka. Dia begini, ya karena memang kenyataannya gitu. Dan saudara tahu gereja generasi berikut ini sangat komunal. Orang mereka bisa nggak datang karena musik, pengajaran bisa nggak datang karena event bisa, tapi mereka kan stay karena komunitas, mereka kan stay karena penerima, mereka stay karena community. Nah maka dari ini Bapak dan Ibu dan teman-teman semua hari ini, makanya sebenarnya kalau kita mau jujur, cuma ada satu langkah untuk menghadirkan kepemimpinan intergenerasi agar amat. Cuma satu langkah, antar generasi harus saling menjembatani dan saling ngobrol. Itu doang. Bukan cuma sekedar ngobrol, tetapi melibatkan generasi berikutnya dalam pengambilan keputusan. Datang Abang dari kenapa beberapa orang bertanya pada kami, kenapa kami intergenerational works? Padahal saya sama senior saya udah jauh banget gitu. Saya cuma bilang bahwa memang kenyataannya cuma satu, karena kita sering ngobrol. Setiap Selasa pagi kami oleh pastors yang mewakili berbagai macam generasi. Saya generasi kepala 3, teman saya Christopher Tapiheru, mungkin kalian tahu, saudara pengajar waktu dia mewakili, dia teaching pastor 3 kami, dia mewakili generasi umur kepala 4, terus ada yang kepala 5, ada yang kepala 6, dan di situ kita ngobrol, ngambil keputusan sama-sama, kita ngobrol, saling update apa yang terjadi di kehidupan kita update keadaannya sampai gimana di generasi, terus sambil beberapa update, ini sekarang keadaan orang tua di gimana. Nah jadi semua dimulai dari ngobrol dan ngambil keputusan sama-sama. Jadi yang bikin jalan ternyata bukan karena ada satu ngambil keputusan, tapi karena sebelum ngambil mereka diskusi sama-sama. Jadi ternyata itu dampaknya luar biasa karena yang generasi muda merasa dilibatkan dan mereka merasa mereka merasa memiliki gereja ini. Nah, yang kedua, apakah Anda siap jika yang datang tidak seperti yang Anda harapkan? Beberapa orang masih ingat ada satu generasi dimana setiap datang semua harus rapi, sanggulnya harus setinggi-tinggi, tahu kan setinggi-tinggi gaji anggota DPR, harus rapi, harus sampai ibarat saking sanggul tinggi lalat masuk nggak bisa keluar gitu saudara. Dan bapak-bapak yang batik luar biasa. Look, I have no problem with it. Oke? Ya bikin saya tidak masalah dengan hal itu. Itu setiap generasi dan yang berbeda-beda. Pertanyaan saya, Anda siap nggak jika yang datang berbeda seperti harapkan? Bayangkan kalau misalnya datang cewek, tapi celananya lebih pendek dari kesabaran ibu-ibu di sini, misalnya gitu. Bajunya lebih tipis dibanding kesabaran beberapa teman-teman di sini. Bayangkan, atau laki datang celana pendek pakai kacamata bodo amat gitu, tapi dengan khotbah. Bayangkan, bisa terima nggak kalau yang datang ternyata berbeda? Bisa nggak? Seperti yang kita bayangkan, ancur-ancuran, kita nggak tahu loh mereka malamnya habis ngapain loh. Tiba-tiba bisa aja tiba-tiba pagi malam habis mabok,
pagi saya pengen mabuk anggur Roh Kudus gitu kan nyebelin kan bercandanya kan, cuma bisa kayak gitu, bisa. Semua manusia modal apa aja ada, apalagi saudara ini Bandung. Betul ya saudara ya. Siapa tahu tiba-tiba bikin gereja kalau ada anak-anak beragam, saudara kan habis mabuk jam 4 pagi takut dimarahin orang tua, ya ke gereja aja deh gitu kan. Bisa kayak gitu, bisa. Jangan kaget. Pertanyaannya respons kita gimana pada waktu mereka datang? Kita pelototin itu siapa ini gitu banget. Atau kita biasa aja, hey selamat ketemu Anda, habis itu you're welcome ya. Ya gitu. Nah ketiga, apa Anda siap jika cara melayani mereka berbeda? Kita siap nggak kalau ternyata cara melayani mereka tidak seperti yang kita bayangkan? Bahasa yang mereka pakai tidak seperti yang kita harapkan. Apakah mungkin baju mereka pakai pada melayani, atau requirement, atau musik yang mereka pakai, atau cara mereka menjangkau berbeda seperti yang kita bayangkan? Kenapa? Kenapa setiap generasi ini butuh dengar? Karena someday teman-teman yang sibuk milenial, Anda akan menua. Kamu akan menua juga. Dan kamu akan ada satu generasi, di 2-3 generasi di bawah kamu, yang kamu juga harus perlu jangkau. Sekarang kamu kelihatan masih muda, relevan. Siapa tahu berikutnya, bukan kan? Kamu nggak jadi cool lagi. Maka apapun terjadi generasinya, kita harus terima. Pertanyaannya tetap sama. Kamu siap nggak jika cara mereka melayani berbeda? Bagi orang-orang senior di sini, siap nggak jadi generasi berikutnya cara melayani berbeda? Bagi teman-teman yang muda sekarang, siap nggak kalau bisa ternyata menjangkau adik-adikmu di Alfa gitu ya, yang si makhluk skibidi dan sebagainya, lebih berbeda dari kamu bayangkan. Kenapa? Karena izinkan saya ngomong ini, setiap ikan membutuhkan hal yang berbeda-beda. Saya suka deh apa kata Yesus di Matius 4:19. Dia bilang, kamu akan kujadikan penjala manusia, memberi saya ide tentang bagaimana menjangkau ikan, tangkap ikan. Kita tahu bahwa bukan kebetulan bahwa Yesus memakai analogi ikan untuk dia menghubungkannya dengan menjangkau manusia. Kan sudah tahu bahwa ikan itu di danau ataupun di laut itu beda-beda. Ada ikan air tawar, ada ikan air laut, ada ikan air payau yang campuran. Dan di ikannya bisa di kolam yang sama, tapi beda-beda. Dan yang menarik ini, air yang dipakai untuk jangkau ikan tertentu belum tentu bisa dipakai untuk jangkau ikan yang satu lagi. Jadi artinya ada cara-cara yang works untuk bisa menjangkau generasi tertentu, ada yang nggak works, bahkan bikin mereka mental. Contoh, kalau saudara mau jangkau ikan lele, yang saudara pakai bukan kail salmon, kail lele. Yang lele suka, setuju nggak bagi saudara pernah nangkap, yang pernah mancing ikan, sudah pakai kail lele, belum tentu lelenya mau. Apa gitu kail lain? Beda, sama. Kalau mau kail, mau nangkap ikan salmon, saudara nggak bisa pakai kail lele. Terus pakai apa yang salmon suka. Prinsipnya kayak gitu. Dan makanya kalau saudara mau jangkau generasi tertentu, kita perlu punya PR untuk mengetahui kail apa yang dibutuhkan kayak generasi itu. Mungkin setiap generasi berbeda-beda saudara. Kail yang cocok di saudara mungkin berbeda. Mungkin kalau cocok di saudara ada kail yang khotbah berhubungan dengan keluarga, penghiburan terhadap Tuhan, bagaimana tetap bertahan. Kail mereka bisa beda. Kail mereka mungkin bisa hubungannya beda, buat tentang passion mungkin, tentang dan ruang yang dipakai untuk jadi kail mereka pun warnanya bisa berbeda. Ini kan nggak saudara, masih nggak pernah ada momen nih gereja itu identik semua putih, salibnya segede-gede gaban. Saudara ingat? Sekarang udah mulai gelap dan sebagainya. Ini bukan karena apa-apa. Ini kail yang berbeda, saudara. Jadi dan generasi berikutnya belum tentu cocok juga dengan ini, saudara. Sekarang masih cocok yang muda-muda. Nah, tapi poin saya adalah, bisakah kita lebih mencintai misi dibanding model pelayanan kita? Saya ulang sekali lagi ya. Bisakah kita lebih mencintai misi kita
model pelayanan kita. Misi itu bicara orang-orang kita harus jangkau, jiwa-jiwa, goal kita. Tapi model pelayanan bicara apa cara yang kita pakai untuk menjangkau kami. Saudara setuju nggak? Di dalam kehidupan menjangkau jiwa-jiwa, kita perlu keras dengan tujuan, tapi kita perlu fleksibel dengan strateginya. Kita perlu fleksibel dengan strateginya. Yang penting orang terima Kristus. Yang penting mereka bisa dijangkau. Ibaratnya gini, kalau saudara mau pergi ke Paris Van Java, mungkin tujuanmu jelas Paris Van Java, tapi kadang kita perlu fleksibel jalan mana kita harus ambil. Karena belum tentu jalan kita pakai itu lancar. Siapa tuh jalannya macet? Kita perlu jalan yang lebih kecil tapi lebih cepat sampai tujuan. Nah, yang ngomong dan sebagainya berbeda dan sebagainya. Nah, yang keempat, apa kita siap dan rela untuk belajar dari generasi berikutnya seperti akan belajar dari kita? Saudara, setiap generasi ada pinternya, ada bagusnya, ada bodohnya juga saudara. Ada aja itu. Beberapa di antara Anda lahir dari generasi pekerja keras, survivor. Beberapa di antara Anda lolos dari G30 SPKI. Berapa di antara Anda lolos dari Permesta mungkin. Beberapa di antara Anda mungkin lolos, pernah ngalamin namanya dolar 3.000 saudara. Beberapa di antara mereka, dolar 3.000, kok kedengaran kayak mitos ya? Itu maksudnya. Beberapa di antara, 2.000, 3.000. Beberapa di antara Anda, mereka bahkan lahir belum tahun 98 gitu. Nggak tahu kerusuhan. Berapa di antara generasi Anda tahu artinya kerja keras, konsistensi, fokus sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kan nggak semua di antara Anda tahu sosial media, saudara. Buka handphone aja kadang bingung kan. Sementara beberapa di antara teman-teman di sini, you're good at social media. Kamu pintar, kreatif, kamu jago begini-begini, idemu banyak. Cuma kamu cepat meledak, karena cepat ngilangnya juga. Cepat semangat, cepat pudar juga. Ada tantangan sedikit, nggak datang ke gereja. Ada sakit sedikit, langsung nggak melayani dan sebagainya. Jadi mungkin mereka clearly lebih tahu sosial media dari kita. Tapi ini yang saya bisa bagikan. Anda bisa bagikan tentang mengasihi Tuhan, tentang bertahan di dalam iman Kristus, tentang bagaimana dengan segala kesesatan, Anda tetap mempertahankan iman Anda. Kesetiaan, konsistensi. Bapak-bapak dan ibu di sini ada bukti kesetiaan dan konsistensi dalam kehidupan. Itu yang Anda perlu bagikan kepada mereka. Mereka bisa ajarkan Anda sosial media, main TikTok gimana, joget gimana, bisa. Dan bisa membantu untuk dan mereka bisa jangkau generasi mereka. Maka hari ini setiap kali saya selalu ngomong begini, para senior, bagikanlah harta peninggalan hubunganmu dengan Tuhan pada mereka. Betapa kayanya hubungan dengan Kristus. Bagikan pada mereka. Ajarkan mereka nilai-nilai, konsistensi, kesetiaan, dan biarkan mereka menjangkau generasi. Let them touch their generation. Dengan cara yang Tuhan titipin sama mereka. Yang kelima, nah ini pertanyaan paling gitu ya. Bisakah kita merasa aman jika ternyata mereka jauh lebih besar dari kita? Bisa. Ada banyak yang nggak siap, saudara. Bisa nggak? Setiap generasi merasa aman. Oh ternyata orang kamu ini jadi besar daripada kita. Nggak semua sih. Ini problem. Setiap generasi, setiap gereja ini problem. Tidak semua generasi senior. Senior belum tentu cuma Anda ya. Senior masih banyak. Banyak yang nggak siap. Mereka tidak mau, istilahnya zaman dulu istilah gini, tidak mau ada matahari kembar, sudah tahu nggak? Bapak matahari di setahunnya kadang bagus sih, dia matahari berbeda ya, bisa nggak? Bisa nggak? Setiap generasi ngomong sama generasi berikutnya dan ngomong gini, we wish you become better than us. Karena pemimpin saya ngomong kayak gitu. Saya mau generasi pemimpin berikutnya lebih baik daripada kami. Berharap kamu besar teman-teman. Terus
Harus. Kenapa? Karena tantangan makin berat. Dan karena tantangan makin berat, pemimpin yang lahir dari sorry, rahim kita harus lebih baik dibanding kita. Iya, betul. Sama kayak saudara tahu nggak, antara iPhone 5 dan iPhone 15 Ya. mana yang lebih bagus? Mungkin 15, tapi tanpa iPhone 5 tidak akan ada iPhone 15. Dan masalahnya gini, iPhone 5 itu dampaknya besar dan mampu menghandle generasi pada masa itu. Tapi dia nggak bisa handle generasi berikutnya. Tapi yang dia bisa lakukan adalah iPhone 5 bisa membagikan semua yang dia tahu, semua prosesor, semua hasil pengerjaannya dia yang dipakai untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi, yaitu iPhone 15. Itu yang dia bisa bagikan. Itu yang dia bisa tabur. Dan suksesnya satu iPhone adalah sadar yang 15 lebih bagus dari yang 5. Karena tantangannya lebih kompleks. Dan itu yang akan bisa membuat nama Tuhan lebih permulaan di generasi berikutnya. Saudara tahu nggak, ada John Maxwell begini, kalau satu nilai terbesar kepemimpinan, the biggest hallmarks of leadership, keunggulan terbesar kepemimpinan adalah ketika kita dapat diganti. We are replaceable. Mulus banget dengar-dengar. Mulus banget dengar. Saya punya kabar bagi saudara, keberhasilan kepemimpinan saudara justru kalau saudara keluar, tapi gerejamu tetap baik-baik saja, gerejamu tetap sehat, tetap bertumbuh. Itu bukti anak pemimpin yang luar biasa. Jadi makanya akan jadi problem. Saudara mungkin pernah dengar, ini sudah contohnya sudah terlalu banyak di setiap generasi. Ada satu pemimpin gembala luar biasa besar, karismanya besar, pintar nyanyi, tinggi besar, ganteng atau cantik. Gara-gara dia gereja jadi penuh. Tapi begitu beliau sakit, beliau meninggal, gerejanya gelap. Kenapa? Karena dia tidak sempat bangun pengganti dan dia tidak kepikiran pengganti karena seakan-akan beliau berpikir I will live forever. Tapi kenyataan we won't live forever. Ini bukan cuma ngomong soal bapak ibu, saya juga. Kita tinggal berapa tahun lagi di dunia ini. Tapi hari ini legacy kita bisa berikan, the legacy of faith iman kita. Dan makanya saya sangat menghargai GPI Paulus dalam mengajar leadership, belajar. Dan tadi saya mau ceritain, tadi saya harusnya nyampe di Tegaluar, tapi nggak tahu kenapa tiket Tegaluar keluarnya saya di stasiun Bandung gitu, maksudnya kan ribet jadi kan, aduh ini gimana? Karena kan saya biasanya kalau dari Jakarta ke Bandung turun di Bandung. Jadi pada waktu tiket Tegaluar turun di Bandung saya juga bingung ini kenapa bisa begini. Nah tapi yang menarik adalah gini, saya teleponan sama jemput saya namanya Lewi. Mana Lewi, ada di sini? Yuk. Nah dia, saya tahu, saya benar yakin dia panik. Saya nggak perlu jadi nabi untuk tahu dia panik. Tapi ini saya sangat hargai. Dalam kepanikan dia bisa merespon dengan baik. Dia chat sama leadership di sini, dia cepat berpikir apa yang dilakukan, dia memilih menjadi bagian dari solusi. Akhirnya walaupun dia nggak bisa jemput saya, dia bisa atur harga Grab jemput saya sampai di sini dengan selamat. That's a proof of good leadership. Berarti pokoknya itu proof yang baik. Jadi saudara tahu nggak, kepemimpinan yang berhasil ini bukan cuma soal kamu jadi banyak, tapi hidup orang ada diubahkan. Saudara gini, life itu nggak mudah, tetapi kalau dia bisa merespon dengan baik, itu juga salah satu hasil dari kepemimpinan Anda. Itu sesuatu yang baik. Makanya kalau ada yang berhasil hal-hal seperti itu, hargai. Nah, bahkan itu sesuatu yang baik. Dan saya berdoa supaya hal-hal yang baik semua terus dipuji di sini. Nah, saya tahu, mungkin kalau misalnya ditanya, saya masih ada waktu nggak sih? Masih ada waktu sedikit saya? Masih ada waktu? Kalau saya masih ada waktu, saya akan, masih ada? Masih banyak. Sedikit lagi, saya mau sedikit lagi. Nah, gini, saya tahu secara, karena saya juga gembala, saya tahu persis bahwa beberapa gereja itu takut untuk fokus, mengganti fokus ke generasi muda. Kenapa? Karena satu, takut jemaatnya rusuh gitu. Takut orang-orang rusuh gitu.
Yang kedua, takut. Sorry, kita jujur aja, duitnya gak ada. Let's be real about that. Kan bayar listrik gak bisa pakai bahasa Arab, saudara kan? Kita ngomong jujur aja gitu. Nah, tapi izinkan saya share beberapa hal, saudara. Generasi ini, yang saudara anggap muda ini, mereka mulai, yang milenial especially, mereka mulai memiliki posisi-posisi yang tidak generasi muda lagi. Di perusahaan, mereka mulai di posisi menengah. Beberapa udah mulai jadi bos, beberapa udah mulai jadi di level-level untuk keuangan mereka tidak kotor. Artinya apa? Yang kita kira dulu miskin, udah agak miskin lagi mereka. Dan ada dana-dana yang sudah mulai ada di mereka. Pokoknya saya, kalau saudara masih bikin dana, ya, kita jujur aja, saudara ini pemimpin semua kan ya? Ya, saya karena pemimpin semua, izinkan saya kasih tahu. Karena saya harus ngomongin depan. Fine. Gereja saya, mungkin mayoritas generasi muda. Pada waktu kemarin, annual meeting Agustus, saya boleh tahu, neraca keuangan kami hijau. Hijau. Bisa ada dana darurat. Bayangin nggak? Poin saya adalah ternyata katanya anak muda miskin. Iya dan enggak, saudara. Yes and no. Beberapa emang masih nggak muda ya. Setuju ya teman-teman. Beberapa masih struggle di keuangannya, especially kan struggle selain dapat gaji. Terus ada yang sandwich generation juga. Ada juga yang ngeliat boba langsung dulu kan. Beberapa perasaan kita kan. I really understand that, saudara. Tapi izinkan saya hari membantu menjembatani orang tuamu dengan kalian ya. Oke? Jadi ngomongnya ngomong kayak gini. Oh. Dan sepengalaman saya, saat ada satu gereja yang anak muda yang kuat, tapi ada senior pastor, gembala senior terbuka, mereka akan bawa orang tua mereka. Gereja saya bukan orang tua yang ajak anak yang ajak anak. Possible ternyata. Saya juga baru tahu itu terjadi, tapi it's possible. Dan saya punya kabar baik bagi para pastors, para pemimpin-pemimpin yang senior di sini. Kepemimpinan generasi pemimpin mereka tidak perlu one man. Perlu. Mereka tahu Anda tidak sempurna. Mereka tahu tidak semua bisa Anda lakukan. Mereka tahu kekurangan Anda. Mereka cerdas, mereka saudara itu juga. Mereka cerdas dan bisa melakukan hal-hal tidak bisa saudara lakukan. Penjangkauan ide-ide gila mereka tidak banyak yang saudara mungkin bisa pikirkan. Tapi satu yang bisa kita lakukan, gembalakan mereka seperti mereka anakmu sendiri. Pedulikan mereka, care about their heart, pedulikan hati mereka, perasaan mereka, didik mereka, dengarkan. Tapi kalau ada hal yang baik, puji. Kalau ada yang salah, tegur dengan lembut. Kalau nggak tahu cara tegurin, tanya orang-orang yang lebih muda dari Anda, tapi juga pembina mereka sehingga bisa menjembatani. Dan tidak selalu berarti ada yang tegur juga kok. Kalau ada yang salah, kita tahu lah saudara, gembala itu pikirannya banyak. Kan? Untuk jadi senior pastor, pikirannya banyak, ngurusin bikin gedung, bikin ini, bikin jemaat dan sebagainya. Biar generasi berikutnya yang lain. Saya cuma minta saudara dalam komunikasinya mereka secara berkala, ngobrol apa yang terjadi, diskusi, cerita. Itu adalah masa-masa yang meaningful bagi mereka. Mereka masih dilibatkan dan mereka sadar bagaimana dengar. Karena saudara tahu, nah ini agak sulit ya saudara. Tugas pemimpin itu sebenarnya cuma dua. Itu insinyur budaya dan arsitek atmosfer. Ini apa lagi? Nah ini izinkan saya jelaskan. Saudara tahu istilah insinyur. Dia yang merancang apa? Budaya, kebiasaan-kebiasaan. Artinya saudara, kalau saudara pengen punya gereja yang punya budaya, menghargai generasi muda dan juga generasi muda berkembang, semua dimulai dari gembala saja. Gembalanya yang memperbesar hati jemaat. Saya mau kasih contoh. Saudara tahu nggak bahwa jauh sebelum ini terjadi, sekarang seperti yang saudara lihat videonya, jemaat kami untuk ukuran segitu, untuk generasi segini, jumlah segitu itu banyak banget saudara. Tapi itu nggak langsung terjadi, itu baru terjadi belum lama, 2021, 2022 saudara. Dan gembala saya
Dari 2012 sampai 2022 beliau terus menerus mengkhotbahkan tentang generasi itu. 10 tahun nggak kejadian sama sekali. Tapi beliau menabur sesuatu yang baik. Beliau lakukan, mungkin tidak memperbesar gerejanya, tapi beliau memperbesar hati jemaatnya. Terus ngomongin itu, bayangin saudara, 1 dekade, itu cicilan rumah udah setengah saudara, bayangin gak sih? Kalau cicilan rumah 20 tahun tuh ya, 1 dekade, beliau ngomong, baru kejadian 2024. Bayangin aja saudara, beliau gigih dan ini. Hari ini jika saudara punya hati dan belum kejadian, itu cuma minta jangan menyerah. Keep on going, tetap kumandangkan. Dan arsitek atmosfer, saudara yang dari awal bangun, bagaimana atmosfer yang saudara merasakan, mau atmosfer segar, atmosfer muda, atau atmosfer kaku. Kalau saudara mau bangun gereja yang atmosfer segar, rileks, saudara sang gembala harus receh dulu minimal. Bisa ketawa, ada jokes recehnya, jangan terlalu tegang. Kalau Anda tegang, jemaat juga tegang. Betul apa nggak jemaat Tuhan? Kalau gembala tegang, jemaat juga tegang. Tapi kalau gembala receh, waktu habis. Oke, siap. Kalau gembalanya nggak tegang, jemaatnya nggak tegang. Semua dimulai. Saudara nggak perlu kerjakan semua. Semua dimulai dari Anda. Saya cuma akan share di mantra yang cepat aja. Nomor 1, berdoa untuk hati untuk generasi berikutnya. Saudara harus minta hati Tuhan berdoa. Sambil saudara ngobrol lebih banyak, saling bertanya, saling bercerita. Apa yang terjadi di generasimu, apa yang terjadi di generasi mereka. Cerita generasimu sekarang seperti apa. Dan kalau mereka cerita, mengagetkan, jangan dijudge, jangan tiba-tiba, oh darah Yesus, jangan itu juga tiba-tiba. Tetap juga belajar. Setan itu. Kedua, masuk sosial media. Minta diajar mereka sosial media, biar bisa lihat-lihat aja gitu saudara. Yang ketiga, tanya, ask questions kepada generasi muda. Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami bantu bagi kamu? Apa yang kamu inginkan? Kamu butuh suara seperti apa dari kami? Kamu butuh apa yang kami bisa lakukan untuk membantu kamu lebih lagi, lebih baik lagi? Kalau kalian merasa saya nggak ngerti, coba bantu saya untuk ngerti. Saudara nggak ngerti bukan dosa, amin. Saudara, ya nggak apa-apa nanya aja. Yang keempat, sadar, you don't need to know everything. Kamu nggak perlu tahu segalanya. Ada orang-orang bilang, Pastor gimana menghadapi LGBT? Gimana cara hadapi apa tuh? Yang begitu-begitu, pop culture yang kacau, yang cewek jadi cowok, cowok jadi cewek, terus yang Yesus itu satu-satunya jalan mau ada sebagai saudara tidak perlu se-worry itu. Saudara tidak perlu tahu semua jawabannya. Saudara bisa kelilingi dirimu yang generasi muda yang tahu jawabannya. Kalau saudara nggak tahu jawabannya dan mereka juga nggak tahu, saudara bisa putus mereka 99. Anda nggak perlu yang paling tahu. Tapi ini ada satu statement namanya Steve Jobs. Dia bilang ini, saya ini minta anak muda kerja di saya bukan supaya saya bisa kasih tahu apa yang mereka harus lakukan, agar mereka bisa kasih tahu apa yang kira-kira perlu saya lakukan. Justru mereka kasih tahu karena memang tidak semua isu ini besar pada generasi Anda. Dan kalau Anda nggak tahu itu nggak dosa. Yang penting Anda kelilingi dirimu dengan orang-orang terus update saudara. Percayalah, nggak usah tunggu setahun, Anda akan muda sendiri saudara. Anda nanti tiba-tiba nangkep mereka sendiri. Because you surround yourself there. Makanya bagi senior pastors yang ada di sini, seringkali jawaban untuk jangkau generasi itu bukan ada di luar, tetapi ada di rumahmu. Untuk menjangkau generasi berikutnya, jangan-jangan jawabannya itu ada di anak-anak. Send your children. Mau tanya mereka, nah, menurut kamu ini gimana? Kamu bisa tahu pola pikir generasinya dari mana? Dari mereka. Karena mereka bagian dari generasi itu. Saya untuk jangkau, untuk saya tetap update dengan generasi itu, saya nggak pernah ribut. Saya cuma nanya anak-anak saya, adik-adik saya, tim saya yang umur 19, 20, 19, saya nanya, isu ini menurut kamu gimana? Gimana? Umur 22, isu ini menurut kamu gimana?
Kamu soal pernikahan gimana? Kamu pengen punya pacar seperti apa? Oh, pastor, saya pengen punya pacar yang kaya, anak tunggal kalau bisa. Pas meninggal warisan jatuh gede. Iya masuk akal sih. Iya. Terus dia cerita dan semua itu dan tanya LGBTQ menurut kamu gimana? Kacamata kamu gimana? Gimana cara kamu jawab sama mereka? Ntar mereka juga pasti akan nanya lagi ke saudara. Nah, karena menurut Bapak gimana? Ya, disitulah kita perlu. Saya nggak bisa share jawabannya dengan ribet, tapi saya bisa share tips agar saudara terus mendapat jawaban. Keliling di muda generasi yang muda. Keliling gini, kita perlu tetap leaders. Yang senior kita tetap perlu punya, yang seumur kita. Kalau saudara masih bisa punya yang lebih senior lagi, itu lebih baik lagi. Karena ada wisdom yang dari antara senior saudara mereka punya dan saudara nggak punya. Tapi jangan lupa saudara punya hubungan sama. Yang terakhir, mulai dari apa yang kita miliki. Tuhan tidak tertarik dengan yang kita tidak. Saudara percaya nggak bahwa semua yang Tuhan butuhkan, yang saudara butuhkan, membangun kerajaan Tuhan di daerah ini, sudah saudara miliki? Do you know? You have all you need. Tuhan selalu pakai dari apa yang kita punya. Dia nggak tertarik dan kita nggak punya. Dia nggak tertarik. Dia tidak akan pakai saudara. Dia tidak akan pakai hal-hal yang saudara nggak punya. Apa yang saudara punya? Mereka. Apa yang teman-teman punya? Itu mereka. Start there. Oh, start dengan bangun ngobrol. Karena gini, if we understand the why and the what, it's easy to do how. Kalau kita mengerti alasannya, kita mengerti, kita akan mudah untuk cara melakukannya. Itu nggak sulit sebenarnya. Karena ingat, saya akan tutup dengan ini. Sorry, saya pertanyaan. Setiap generasi itu terikat dengan konteks budayanya. Kalau saudara mau saling ngerti generasi ini, saudara perlu share mereka sebagai generasi. Saudara akan bisa lihat ada orang-orang pemimpin yang lahir yang insecure banget. Tapi pas dicek, memang daerahnya dia lahir di generasi yang sangat insecure. Gerejanya dia insecure. Dia dipimpin orang insecure. Itu kita baru bisa ngerti kenapa begitu. Ada generasi muda yang mungkin, nah kalau saudara mau tahu kenapa mereka berpikir seperti itu, saudara bisa lihat lingkungan mereka seperti apa, sosial media mereka baca seperti apa. Itu akan bisa membantu saudara untuk melihat mereka. Thank you, semoga menguatkan, semoga memberkati dan memberikan pemikiran yang berbeda. Thank you. Oke, taruh buat kita para pemimpin dan juga generasi ya. Dan saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab talk show dan saya nanti akan bantu untuk di sesi ini. Dan yang kedua sesinya adalah pertanyaan dari jemaat. Jadi ada juga siapa tahu jemaat-jemaat Tuhan yang pengen langsung nanya nih sama Pastor gue. Oke, yang pertama pertanyaan saya adalah anak muda itu saat ini kan memiliki banyak opsi dengan perkembangan zaman, banyak milih kehidupan duniawi itu mereka lebih memilih itu. Terkadang iman itu bukan jadi pilihan utamanya mereka. Nah, gimana sih gereja bisa tetap relevan dan yang paling penting adalah menarik perhatian generasi muda yang sekarang tuh semakin skeptis terhadap agama formal yang tadi juga kita udah bahas tentang data tadi ya, bahwa yang justru mayoritas malah jadi minoritas di gereja. Jadi gimana nih gereja itu bisa jadi relevan dan menarik bagi mereka? Nah, usia relevan dan menarik bagi mereka adalah seperti yang saya bilang, gambar besar cuma satu. Generasi hanya anak Z yang bisa ngerti Z banget. Jadi jawabannya itu bukan di saya, tetapi di kamu mungkin bisa jawabannya. Nah, kalau saya bisa kasih tips, jajalah kamu nongkrong sambil misalnya di generasimu, sambil kamu tetap punya pegangan tim anak-anak Tuhan, kamu ngobrol sama iman yang beda sama kamu. Kamu ngobrol sama yang lagi sakit hati sama gereja. Kamu ngobrol hati ke hati sama mereka. Kamu ngobrol, kamu ceritain, kamu tanya, apa yang kamu rasakan? Apa kamu ini? Tapi dari situ, kamu berpikir, kamu diskusi sama teman-teman kamu. Bangunlah gereja yang seperti itu. Saya berkali-kali ngomong ini. Saya pada waktu saya membangun the next generation movement, saya cuma ngomong bahwa saya akan bangun satu gereja
Yang kalau misalnya adik-adik saya, anak saya someday, atau generasi berikutnya, atau termasuk saya sendiri, kalau gua nggak, bukan berbeda, gua mau datangin. Jadi ya, ada sebuah gereja yang kita sendiri mau datangi, yang kita sendiri mau nikmati. Kunci cuma di situ. Dan begitu kamu udah mikir gereja yang mana yang kamu mau datangin, di situ kamu udah breakdown. Seperti apa? Rasanya seperti apa? Kamu pengen dirasakan seperti apa? Nah untuk itulah kamu butuh ngobrol. Sekali lagi, membangun generasi ini bukan pada one man show. Kita butuh ngobrol terus, brainstorm terus, take time. Kalau saya mau kasih contoh, saya berkali-kali sebelum proyek New One yang jadi mudah banget, kita ngobrol setengah tahunan, ngobrol, cerita, diskusi dari apa yang saya pelajari dan sebagainya. Saya bisa diskusi sama orang yang udah lama ke gereja, saya tanya dan sebagainya. Nah gitu, jadilah seperti yang apa yang kami miliki sekarang. Setiap kota, setiap daerah, setiap generasi beda-beda, tapi you can start dari ngobrol. Ya, berarti kalau kayak gitu maksudnya adalah kita bukan hanya sekedar menjangkau orang-orang yang datang ke gereja, tapi kita juga justru ngajakin ngobrol yang tadi Pastor bilang, orang-orang yang sakit hati sama gereja, orang-orang yang mungkin punya gaya hidup yang berbeda dengan orang-orang yang biasanya datang ke gereja. Kenapa? Karena kan Tuhan sayang mereka juga, nomor satu. Dan kedua, biasanya orang sakit hati di gereja, walaupun kadang bisa sakit hati gara-gara mereka juga yang lakukannya ya. Bisa nggak? Bukan salah gerejanya, bisa. Salah mereka, bisa. Tapi minimal kita bisa tahu perspektif mereka seperti apa. Dan kita bisa siap-siap. Dan sekali lagi, kalaupun kamu sudah siap-siap, sudah sesuai sama yang generasi butuhkan, belum tentu mereka datang juga. Tetapi, saya beryakin, kalaupun mereka datang, generasi yang sama dengan dia, tapi bukan dia, bisa aja datang. Jadi gimana pun, lakukan terbaik, serahkan semua pada Tuhan. Ask questions, belajar berdiskusi, eksekusi, bikin event, bikin komunitas, eksekusi sebaik-baiknya, pikirkan baik-baik. Tapi setelah itu, biarkan Tuhan yang berkata. Bisa sih gitu. Jadi gak aneh banget ya buat para teman-teman generasi di sini untuk kita tuh harus justru coba keluar dari gereja dan ngobrol sama banyak orang. Ngobrol ya. Tuh. Nah, lanjut lagi ke soal anak muda. Kontribusi terbesar apa yang bisa diberikan anak muda bagi gereja saat ini? Selain yang mungkin yang tadi ya, kita nyambung. Dan gimana sih gereja bisa mengoptimalkan potensi mereka di tengah tantangan digital dan perubahan sosial yang tadi kita juga bilang. Sekali lagi, kita harus balik dulu ya. Tujuan terbesar, saya harus nanya lagi. Tujuan terbesar kita bikin event, ngumpul orang ke gereja itu apa? Kalau saya percaya, tujuan terbesar kita membangun orang. Bukan, ya gedung itu penting, tapi kalau kita membangun gereja itu kan orangnya. Sebenarnya kita bangun tuh orang. So, apa yang bisa dilakukan oleh generasi berikutnya adalah ya, satu, kamu punya kreativitas, kedua, kamu punya tenaga, ketiga, kamu bisa punya banyak pikiran yang kamu nggak pernah bayangkan, yang generasi berikut belum pernah bayangkan sebelumnya. Dan kalaupun itu dimentahin, belum tentu ide itu buruk. Bisa aja ide itu belum bisa dipakai sekarang, tapi tahun-tahun depan itu bisa dipakai. Jadi jangan, kalau ide ditolak tuh jangan langsung tersinggung, teman-teman. Dan keempat adalah kamu bisa membagikan. Nah ini yang paling penting, kamu bisa membagikan secuplik jendela regenerasi kamu untuk kamu representasikan mereka, komunikasikan mereka ke generasi di sana. Kamu bisa represent, karena representasi itu penting. Jadi harus saya bayangkan ini, pada waktu kamu ngobrol sama para senior pastor kamu sambil diskusi generasi kamu lagi ngapain, keadaannya seperti apa. Nah yang saya bayangkan yang seniornya juga perlu kasih tahu bahwa ngurus gereja itu seperti apa. Ngurus gereja kan kadang gini, soalnya gini, generasi muda karena suka tangannya cepat, mau cepat gini, cepat bayar gini. Padahal memang kenyataan gereja kan gak cuma mikir mereka doang, masih banyak yang dipikirin maksudnya. Jadi memang itu masa-masa ngobrol itu dan masa-masa discipleship pada ibu. Anda juga bagikan struggle Anda sebagai senior bahwa ngurus ini, bahwa nih lampu ini mahal loh, gitu maksudnya.
listrik ini mahal loh, gitu maksudnya. Jadi kalau kamu, karena gini, kalau kita mau jadikan ini rumah, ya, bukan cuma sebagai gereja, sama rumah, kita harus libatkan mereka untuk ikut beres rumah. Kalau bisa ada yang bocor, mereka juga harus tahu ini bocor loh. Ini bocor loh, karena mereka bukan cuma mereka anak. Kalau misalnya ada yang rusak gini, nah ini cuma kasih tahu ini speaker rusak ya, karena mungkin karena udah lama gitu. Nah itu dikasih tahu, karena mereka bukan konsumen, mereka anak harus tahu apa yang terjadi di rumah, biar dia belajar bertanggung jawab, biar dia belajar harganya seperti apa, dan biar mereka juga bisa mengerti membangun itu tidak mudah, tetapi juga jadi sesuatu yang baik untuk mereka membangun kehidupan mereka sendiri. Saudara itu juga hidup itu butuh proses. Mereka perlu dikasih tahu proses seperti apa. Kenapa? Bukan salah mereka. Mereka lahir di mana. Begitu banyak hal di dunia ini dipercepat. Mereka gara-gara TikTok karena bikin kontroversi bisa jadi mereka meledak jadi terkenal. Dan saudara ingat pas saudara lagi pacaran, wakuncar ke pacar saudara pada pemuda nonton bioskop harus ngantri, gitu kan? Dan saudara nggak ada tuh antiques gitu kan? Nggak ada, harus ngantri. Sekarang Netflix nggak perlu ngantri. Kalau bosan tinggal di skip ke depan. Itu punya pengaruh besar atas kecepatan mereka berpikir. Nah, generasimu adalah generasi yang tidak sabar dan bukan alasannya kenapa-napa. Karena memang dunia ini lebih cepat aja. Bagi saya, generasi senior belum bagikan pelajaran bahwa segala sesuatu butuh proses. Mie instan aja itu nggak instan, butuh 3 menit. Dan itu pun kenapa terkesan instan? Karena sebelumnya di pabrik sudah dimasak terlebih dahulu. Dan sama, saya sering ngomongin ke mereka, algoritma TikTok bisa bikin mereka naik bukan karena memang cepat, tapi bukan berarti itu hasil pemikiran cepat. Algoritma itu sudah diatur, sudah dibangun, sudah diteliti 5-10 tahun. Makanya sekarang algoritmanya nggak jelek. Hanya karena cepat bukan berarti nggak ada prosesnya. Tapi prosesnya sudah ada orang kerja, tidak ada kerja cepat. Tapi tidak pernah ada yang tidak berproses. Semua yang instan belum tentu baik. Semua yang baik belum tentu instan. Jadi disitulah transfer knowledge. Itulah fase dinamakan sebagai fase pemulihan. Thank you, Pastor. Nah, cuman seringkali gini nih, kalau kita udah mencoba komunikasi sama anak muda untuk kita bisa, untuk mereka ya, bisa berkontribusi gitu ya. Saya juga bagian daripada orang yang diajak untuk bisa berkontribusi. Nah, cuman seringkali yang jadi tantangan anak-anak muda adalah bukan sekedar anak muda tapi ya, mungkin kayak orang pertama kali itu masih ragu, merasa nggak cukup percaya diri, nggak pede. Aku mah apa atuh kalau kata orang Bandung ya, terlibat aktif dalam pelayanan, apalagi kegiatan gereja, karena mungkin di lingkungan mereka ikut gereja adalah sesuatu yang wah kamu anak Tuhan banget ya, karena saya waktu zaman kuliah juga digituin kayak wah kamu mah rohaniawan banget ya, padahal enggak. Kita juga mencoba untuk relevan sama lingkungannya kita. Nah gimana bisa ngedorong anak-anak muda yang masih ragu dan insecure ini, Pastor? Nah, di sini harusnya kita bisa lihat. Di sini ya harusnya gereja berperan. Bisa dengan cara satu, bikinlah pengajaran yang bersifat yang namanya self image gitu supaya mereka bangkit. Karena kadang kita tuh ini bisa lihat ini, oke, gini cara saya bikin tema di gereja saya itu sebelum kami berdoa, sebelum kami bikin tema, kami tarik dulu datanya, struggle yang dialami, survei dulu, struggle dialami anak-anak CD kami, keluarga-keluarga yang anak baru satu, struggle apa? Kita tarik dulu datanya. Kita lihat struggle di mana, kami bisa deteksi kebutuhan mereka dari situ. Sambil dari situ kita doakan, baru kita bisa lihat mau bikinnya seperti apa. Di situ lagi gereja punya peran besar. Satu, memang gini, untuk membangun self image itu dua. Satu, perlu diajarin, diajarin bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Itu pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, kamu perlu itu mereka dikelilingin oleh komunitas yang bisa mendorong mereka jadi lebih baik. Dalam konteks ini komunitas gereja. Yang ketiga, mereka memang perlu dipercaya sebelum mereka percaya diri mereka sendiri. Dan kadang kita perlu kasih tahu alasan kenapa kita percaya mereka. Karena mereka nggak selalu dapat itu. Mereka ini gini bertempur dengan sebuah algoritma
sosial media di mana mereka tuh selalu merasa kalah. Karena kan pertanyaan-pertanyaan algoritma mungkin saudara pernah lihat, berapa kamu sudah dapat 100 juta? Itu kan gila maksudnya kan, kayak apa-apa. Likes aja ngaruh ya. Iya, likes aja ngaruh bagi mereka. Jadi mereka juga harus diajarin oleh kebenaran firman Tuhan bahwa hidup mereka nggak diatur likes. Nanti gereja dan para pemimpin itu punya andil besar dalam mendeteksi kebutuhan itu. Dan juga jangan lupa kasih tahu kalau itu kamu tipsnya, kalau kamu percaya sama orang, kasih tahu sama mereka kenapa kamu percaya. Itu akan membantu untuk membangun satu image seorang itu nggak bisa cuma satu, harus ada kumpulan dari satu dipercaya, diperdahin, kamu ada relationship yang bisa bikin dia lebih terbuka. Kenapa? Kan dia nggak percaya diri, bisa dia ada alasannya, bisa aja karena sering maki di rumah. Kita harus tahu setiap orang punya konteksnya. Sekali lagi, disitulah yang namanya kemuridan. Jadi sekali lagi tetap yang harus diperkuat adalah nilai-nilai kemuridannya ya. Ya, Lalu yang ini juga mungkin nyambung ya. Yang tadi merasa mereka untuk dilibatkan anak-anak muda, tapi tidak selalu tahu gimana mulainya, how to start, bingung gitu ya. Langkah yang diambil gereja yang paling bisa kasih tips gitu ya, untuk bisa yang tadi memberdayakan anak-anak muda agar mereka bisa merasa bebas mengambil inisiatif dalam pelayanan. Jadi kan tadi Pastor bilang bahwa ketika kita jelasin ini rusak, ketika kita ingin tahu rusak, itu juga kasih tahu rusak. Gitu. Tapi nungguin kesempatannya ini kan mereka juga bingung memulainya dari gimana. Apakah semuanya harus dimulai dari senior pastornya dulu atau it's okay mereka juga untuk menyuarakan inisiatifnya mereka? nah itu sekali berbeda setiap gereja, setiap keadaan berbeda. Tapi itu bisa diselesaikan dengan setiap minggu make time untuk pemimpin dari generasi muda ngobrol sama yang pastornya. Itu bisa diselesaikan di situ. Jadi yang bikin gini, teman-teman bisa bayangkan, bos saya itu satu umur 66, istrinya umur 59, satu hampir 70, istrinya 60-an. Kalau mau ditanya, saya sudah menghadapi orang umurnya 2 kali saya, gitu maksudnya. Gimana cara hadapinnya? Cuma satu cara hadapinnya, ngobrol. Contoh ngobrolnya adalah ya saya, karena saya executive pastor, ya sambil saya melayani mereka juga pengambil keputusan, kita harus ngomongin. Dan soalnya kalau kita nggak ngomong akan sakit, akan justru gini. Roma 3 ayat 23 maksud bilang, manusia telah berdosa dalam kemana Allah. Artinya gereja kalau misalnya kita nggak punya aturan main, nggak kasih tahu aturan main yang jelas, didiemin aja, yang penting jemaatnya banyak, itu pasti akan turun. Lama-lama orang akan ngomong di belakang, lama-lama orang akan saling nyakitin di belakang. Dari awal memang menurut saya gembala harus bicara bahwa kita gereja yang ngomong apa adanya, gereja yang berpikiran terbuka, gereja nggak gampang kesini. Dan itu sebisa mungkin pemimpinnya harus sepakat. Dan karena gini, apa yang dicontohkan oleh leaders generation itu akan dicontohkan ke generasi berikutnya. Itu sih. Nah, dan memang kalau untuk kelompok kecil, memang dari awal sekali lagi kita nggak tahu background mereka seperti apa. Kadang kita harus contohin mereka cara ngomongnya seperti apa. Karena mereka juga nggak ngerti cara ngomong itu seperti apa mungkin. Kedua, kita harus reward mereka kalau mereka berani ngomong yang benar. Karena bagi kamu itu cuma ngomong biasa, bagi mereka banget. So, start with culture, definisikan culture-nya apa, budayanya apa, hidupin budaya itu, dan beri hadiah bagi orang bahasa makanan. Biasanya sih gitu. Saya menemukan, ini riset pribadi saya. Saya pernah ada momen ya, awal-awal asyir kami itu nggak terlalu detail tuh Bapak dan Ibu. Nggak detail, salaman orang salamin aja gitu. Biasa kan ya, cuma sekenanya aja gitu kan. Ya, tapi saya diam, tapi saya ngomong bahwa misalnya bahwa pernah ada momen ya ini. Ada satu orang ternyata dia orangnya cukup detail. Dia kasih tahu sama tim asyir, yang itu daerahnya itu asli dingin. Kalau orang tahan dingin hidup situ bisa. Nah kalau yang di sini daerahnya asli nggak terlalu dingin. Kalau kamu jemaat yang nggak tahan dingin, kamu taruh sini aja. Nah di depan meeting saya puji itu, saya hargai itu. Kan bagi saya itu hal detail, keren, dan istilah anak sekarang excellent lah maksudnya. I really appreciate that.
Dan sejak itu mereka tahu, oh ini yang bagus. Di situ mereka mencoba melakukan itu semua. Kalau dicontohin, dipuji, dan diajarin juga. Nah itulah yang namanya iman. Tapi sekali lagi enggak, memang butuh waktu. Saya percaya lah, jadi payahnya tidak akan. Semangat buat para pejuang generasi ya. Dan sekali lagi topik ini bukan hanya sekedar bagi para orang-orang yang udah senior gitu ya, tapi buat para generasi muda yang usia sekarang lagi belasan tahun yang hari ini lagi datang juga biar punya hati itu. Karena semua kan senior pada waktunya. Yes, semua bakal tua pada waktunya. Dan ketika kita, ya justru menurut saya ketika kita dibimbing lah ya, istilahnya dibimbing dengan sangat baik, ketika kita tahu rasanya itu dibimbing tuh enak banget, maka waktu pas kita lagi mau membimbing yang bawahnya juga kita pasti udah tahu, oh aku harus lakuin ini dan lain sebagainya. Jadi berharap teman-teman para generasi jangan stop cukup dibimbing saja, tapi mau punya hati untuk membimbing juga. Oke. Ya. Terakhir pertanyaan dari saya, karena tadi ngomongin soal replaceable atau bisa dirubah gitu ya, bisa digantikan. Gimana sih kita bisa membangun pemimpin-pemimpin yang menggantikan kita tanpa kita kehilangan visi jangka panjang gereja atau melunturkan nilai-nilai kepemimpinan sebelumnya? Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Jadi gimana agar setiap generasi berubah, tetapi visinya nggak berubah, betul nggak? Itu pertanyaan yang Betul sekali. Itu jadi struggle kami, tapi untung berhasil diselesaikan. Yang pertama harus dimulai visinya dulu. Ini jelas banget kan? Sejelas apa visinya? Sejelas apa sehingga dan visi itu pada waktu orang datang ke ibadah bisa rasakan nggak visi itu? Contoh, ada ini contoh yang jelek ya. Ada satu gereja, sebut saja gereja Melati, dan nggak tahu mau sebut apa soalnya, saya nggak akan sebut namanya. Punya visi bagus banget. Visinya reaching the unreached, teaching the untaught. Jadi menjangkau yang tidak terjangkau, mengajar yang tidak terajar. Keren nggak visinya? Keren kan? Dari judulnya keren kan? Apa yang dibayangkan kamu pada waktu dengar hal itu? Coba saya mau nanya, apa yang dibayangkan kamu pada waktu kamu dengar visi itu? Kamu bayangin ibadahnya kan seperti apa? Saya mau nanya dulu. Ya kebayang, kalau saya justru kayak orang-orangnya seperti apa yang tidak reachable itu kayak gimana sih? Nah, jadi kamu kebayangkan pasti sesuatu yang nggak biasa nih. Berarti saya akan expect-nya ketemu orang-orang nggak bisa diajar, yang nggak terbiasa diajar, yang belum pernah diajar, atau orang-orang tadi unreachable. Mungkin beberapa orang bayangkan, oh ini orang yang pasti perlu takut semua, atau berandal semua. Apa yang terjadi? Oh kan, visinya bagus. Yang datang ternyata orang-orang biasa, dan ternyata mereka malah tahu gak sih visinya, malah mengandalkan tahun-tahun Ibrani, tau nggak? Yang ngerti kan kalian? Ya itu mereka lakukan. Tahun ini penanggalan Ibrani adalah tahun bla bla bla. Visi tahun ini adalah begini. Kenapa Anda bingung? Karena nggak nyambung kan? Itu yang terjadi sama begitu banyak gereja. Apa yang ditulis tidak sama dengan apa yang mereka rasakan. That is the biggest problem. Nulisnya, kalian pemimpin semua, saya ngomong ya, ada gereja mungkin visinya mempersiapkan jemaat untuk cepat masuk surga, misalnya. Tetapi ternyata persiapannya, khotbah-khotbahnya nggak ada yang bikin masuk surga sama sekali, gitu maksudnya. Atau ada gereja yang ngomongannya tulisannya membangun generasi, tapi nggak orang datang merasa dijudge, nggak terbangun sama sekali. So semua dimulai dari satu divine vision. Visinya seperti apa? Jelas apa enggak? Yang kedua, apa yang dirasakan sama nggak dengan ditulis? Dan ketiga, vision itu juga bisa menyentuh generasi berikutnya. Timeless nggak? Bisa bertahan generasi berikutnya nggak? Saya cuma bisa kasih contoh dari saya, apa ya? You want punya vision home for dynamic people. Kenapa visikan home for dynamic people? Nomor satu, karena kalaupun saya meninggal sekalipun, visi itu akan masih tetap sampai tahun 2500. Visi itu kan masih jalan, karena orang dinamis kan sampai kapanpun masih akan ada. Nah, setiap orang yang datang, begitu mereka mau bergabung sama kami dia siapin lounge untuk kami ceritain
di gereja seperti apa. Kalau kamu, nah ini kalau ini kami di Jakarta bisa ya, saya nggak tahu ini bisa dilakukan apa enggak ya, dan tidak harus kau lakukan juga. Kami selalu mengkomunikasikan vision kami. Setiap orang pertama kali datang mau gabung di connect groups kami komunikasikan. Gereja ini begini, arahnya begini, begini, begini. Kalau kamu nggak suka, ya silakan cari gereja lain. Kami bisa melakukan. Saya nggak tahu apa saudara harus lakukan apa enggak. Tapi yang penting visionnya dikasih tahu. Yang kedua, setiap bulan kelima tiap tahun itu bulan ulang tahun gereja kami selalu ulang lagi vision. Dan apapun yang kami lakukan, saya tiap kali ngomong sama tim saya ngomong sama mereka ini divisi kalian, karena kami membangun pemimpin, karena saya membangun pemimpin, saya sudah nggak saudara, kalau kita membangun pemimpin, kita harus izinkan mereka bisa belajar decision making, betul ya, nggak bisa dari kita terus. Tapi saya ngomong gini, kamu silakan ambil keputusan, tapi keputusan jangan nabrak visi ya. Tiap kali kamu ambil keputusan harus mikir, keputusan saya bisa nggak bikin visinya lebih maju lagi. Wiringnya harus digituin. Begitu mereka, dan itu cara pikir diajar. Begitu mereka ngerti, setiap kali ngambil keputusan, mereka nggak akan sekena hati mereka. Ada acuannya. Oh visinya ke situ, nilainya begitu. Kalau iya, jangan berubah. Itu ngarahnya ke situ. Kalau makin terbiasa mereka ke arah situ, mikir ke situ, kamu nggak akan perlu khawatir tentang mereka bikin bisnis sendiri. They know cara mikirnya seperti apa. Itu aja sih. Semoga membantu. Terima kasih banyak, Pastor. Dan sekarang saya kasih kesempatan bagi jemaat apabila ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Oh, yuk. Ada lagi? Atau cukup satu? Oke, berarti dua ya. Ada Joshua dan Robert. Silakan Joshua. Perkenalkan, saya Joshua, saya anggota investor. Dari lintas generasi ini kan seringnya ada banyak perbedaan sudut pandang, perbedaan nilai, kadang-kadang begitu. Apakah sebuah kolaborasi itu penting? Dengan segala perbedaan itu, apakah kolaborasi antar generasi itu penting atau tidak? Menurut Pesta gimana? Kolaborasi antar generasi penting atau tidak? Bagi saya, apa yang kami lakukan, apa yang sedang dilakukan ini, ya ini kan kolaborasi generasi ya. Ini yang bagian sini agak senior, saya nggak bilang tua ya. Kalau di Wahyu yang tua cuma ulang ya, kalau saudara katakan. Yang ini sedikit lebih, umurnya lebih banyak sedikit aja gitu maksudnya. Lebih sedikit umurnya kan. Ulang tahunnya masih bilang hahaha. Justru gereja yang sehat seperti itu visinya Tuhan. Mazmur 145, angkatan demi angkatan. Jadi memang kolaborasi generasi itu dibutuhkan. Tetapi tentu tidak semua event harus kolaborasi. Ada event yang memang khusus tertentu untuk ngurusin situasi tertentu, seperti ada event yang khusus ngomongin youth, ada event khusus ngomongin parenting. Tapi ada event yang bisa dilakukan bersama-sama. Misalnya Natal, itu memang dilakukan menurut saya. Karena gini, membangun teamwork antar generasi itu tantangannya tidak mudah, butuh latihan, dan dengan segala hormat setiap generasi harus menerima bahwa yang satu dan lain bisa bikin salah. Nah ini agak sulit di setiap generasi. Kenapa? Karena koreksi saya kalau saya salah ya Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, beberapa di antara Anda lahir sebagai generasi di mana sempurna itu segalanya. Anda harus rapi, Anda terlihat tidak bercocok-cocok. Anda harus oke semuanya. Keluarga harus oke, sakinah warahmah warohmah. Anda harus jadi pendeta yang merapak gitu. Tapi generasi ini berbeda. Mereka kalau orang-orang yang belajar dari kesalahan. Mereka orang-orang yang belajar dari percaya bahwa kesalahan itu bisa bikin belajar juga. Jadi ini yang harus disiasati. Caranya gimana? Untuk berkolaborasi gimana pun juga sekali lagi butuh ada tim jembatan. Kapanpun itu dibutuh. Jembatan adalah mereka yang tidak sesenior generasi senior, tapi tidak semudah generasi muda. Have to be there. Peranmu sebagai jembatan penting sekali. Dan ini prinsip bikin
selama yang senior willing untuk mencoba mendengar, dan yang muda willing untuk mencoba mengerti dan sekali lagi belajar melayani yang benar dan konsisten. Karena kadang ada yang dipercaya suka kabur juga, gitu maksudnya. Itu penyakit generasi muda lah. Dipercaya tiba-tiba ngilang gitu maksudnya. PPKM, pelan-pelan kamu ngilang gitu maksudnya. Ada juga kayak gitu. Jadi jangan bilang, oh senior susah gini. Ada senior yang mempercayai, cuma yang mudanya semua ada yang kayak gitu juga. Jadinya yang kalau selama yang generasi muda bisa belajar untuk setia, yang senior belajar untuk mengerti, yang di tengah jadi jembatan pasti akan jauh lebih mudah. Kalau berasnya lebih mudah. Awal-awal gesekan pasti ada, cuma memang sudah harus diterima. Namanya juga beda generasi, nggak usah gereja, satu keluarga aja bergesek, apalagi satu gereja. Itu mah udah pasti. Cuma selama yang jembatan jadi bumper yang sehat, itu akan mengurangi gesekan dengan baik. Saya berkali-kali jadi bumper untuk yang bawah maupun yang senior, berkali-kali. Dan itu terima aja. Itu adalah pelayanan yang sangat mulia kok. Karena kamu orang gesekan, kamu kok di mobil itu kayak oli gitu, mungkin nggak sih? Gesekan akan ada, tapi kamu kurangi. So, itulah pelayanan jembatan. Thank you so much. Om Erju, silakan. Gimana nih? Salah satu penjembat. Ya. Halo, Halo, Pesta. hai. Apa-apa? Gimana, Pak Erju? Baik-baik. Thank you udah datang kembali dan menabur di tempat ini. Yang tadi saya highlight dari apa yang dibagikan itu banyak banget. Saya hitung tadi 167 kali Pastor bilang harus ngobrol. Jadi karena 167 kali penting bisa, penting banget. Ya, tapi seringkali untuk ngobrol ini mudah-mudah sulit mudah. Generasi di bawah saya setidaknya untuk kita mau punya waktu ngobrol itu nyari Khotbah khusus tema-tema yang ada hubungan sama komunikasi dan mental health dan mengungkapkan isi hati, itu perlu ada tema-tema seperti itu. Karena sekali lagi membangun generasi itu memang butuh berpikir. Dan pemuridan Yesus itu ada 4. Ada dinamikanya ada 4. Satu spiritual, yaitu dibawa pada Kristus, dibawa pada Tuhan, didoain, di encourage. Kedua memang relational, jadi memang pertumbuhannya hasil dari hubungan pertumbuhan antara komunitas. Dan ketiga itu experiential artinya belajar sambil jalan gitu maksudnya. Jadi memang kita harus coba-coba karena setiap anak bisa beda-beda. Yang keempat itu directional, baru dengan belajar firman Tuhan. Kalau dari saya kira-kira itu yang saya lakukan. Makanya saya cek dulu seberapa orang kayak gitu. Kalau 1-2 orang, maybe itu special case. Mungkin mereka ada brokenness. Umur 15 tahun itu tidak selalu bisa mengungkapkan isi hati mereka. Apalagi tidak semua sekolah mengajar mereka untuk menceritakan isi hati mereka dengan terstruktur, sistematis, masif, dan bombastis. Maksudnya, yang bombastis, yang belakangnya itu ya. Ya, enggak semua bisa menceritakan. Jadi memang harus diajarin. Thank you. Semoga ngebantu. Apa yang kedua? Bisa pertanyaan, sorry. Ini tentang bagaimana mengarahkan mereka untuk disiplin, fokus, supaya kita dalam proses. Biasanya yang bikin orang loyal itu biasanya tiga hal sih. Satu, the vision bikin mereka loyal. Kalau misal mereka vision driven gitu ya. Jadi di antara ruangan sini ada yang nggak suka jalan kalau nggak tahu tujuannya. Ada, dan itu biasanya orang-orang pilih pemimpin. Ada yang kayak gitu. Jadi memang visi harus diomongin terus sehingga mereka at least loyal dengan apa yang sedang kita bangun gitu maksudnya. Nah yang kedua, ada yang loyal sama orang. Menurut saya loyal sama orang bisa bagus, bisa enggak. Karena kalau orang yang ini takutnya dia kecewa gitu maksudnya. Jadi kita define dulu loyalnya kemana. Dan ketiga, loyal sama Tuhan yang pasti. Nah kalau misalnya itu 3 contoh bagaimana bisa menghadirkan keloyalan. Tapi yang keempat,
ada satu yang paling bikin loyal di antara semua, community. Mereka punya teman, di mana mereka bisa saling dicintai, dihargai, bisa jadi diri mereka sendiri, bikin lawakan gak diejek, gitu maksudnya. Dia udah loyal. Memang tidak selalu loyal seperti depannya, karena kan loyal betul. Saya udah lihat begitu banyak gereja-gereja yang, sorry ya maksudnya, jauh lebih buruk daripada gereja ini. Ya. Kayak tempatnya nggak bagus, masuk, tapi di setiap orang kamu bisa loyal, community-nya, teman-teman itu punya relationship. Ingat, generasi ini satu sisi sosial media, tetapi kesepian, kesel kan ya? Mereka itu sudah tahu nggak? Teman-teman yang lahir di COVID, yang umur 3, sekarang mungkin umur 4-5 tahun, umur 5 tahun, ngomongnya tuh susah. Takut ketemu anak, takut ketemu orang. Ketiga, masa hidup mereka ada yang hilang. 3 tahun, 2-3 tahun masa hidup mereka hilang. So, jadi mereka ada awkwardnya tersendiri. It's something kita harus make peace with it. Tapi sekali lagi, community ini hal di situ. Nah, kalau loyalitas ya kita mungkin bahasanya bukan, kita harus simply bahasanya harus bukan pakai loyalitas dulu, karena loyalitas itu bukan bahasa yang dipakai generasi ini. Tetapi kita belajar setia, bahas pakai, kalau mau ngomong loyalitas mulai dari kata setia dulu. Setia, konsisten, sekali butuh ada teaching seperti itu. Kita butuh contohin, dan sambil jalan sambil ngajarin mereka. Dan kita perlu kasih tahu dampak konsistensi seperti apa. So setiap kali membagikan soal konsistensi, so selalu pakai kayak duit 1 triliun gitu. Semua orang pengen duit 1 triliun. Bayangkan berapa tahun hijrah yang kita bisa beli rumah sebanyak itu. Tapi saya bilang, 1 triliun terdiri dari angka 1 dan angka 0 diulang-ulang. Bayangkan, jadi artinya 1 triliun terjadi karena ada hal kecil gitu, angka 1 dan 0 yang diulang-ulang. Dan biasanya cara-cara itu, cara-cara menginspirasi mereka untuk loyal bisa sampai situ. Kesetiaan dan bahkan bisa ke situ. Memang mereka harus diinspirasikan, tidak bisa disuruh. Kita harus perlakukan mereka kayak orang dewasa. Jadi kalau ngomong sama orang dewasa ya, kamu lihat setia itu dampaknya seperti ini. Kita juga harus contohin bahwa kita ada sebagaimana kita ada karena kita setia. Misalnya seorang dokter nggak bisa mut-mutan, maksudnya kalau mau melayani pasien gitu, maksudnya kayak cuma apa ya, atau seorang direktur gitu, dia nggak bisa. Kalau orang-orang, kita perlu ceritakan inspirasi mereka, orang-orang posisi tinggi nggak bisa bergerak sesuai hati mereka, mereka bergerak sesuai apa yang benar. Dan ya, that's how we inspire them. Jadi treat them like orang dewasa. Saya berkali-kali ngomong bahwa, sorry kalau saya panjang, saya ngomong gini bahwa setiap kali saya ngomong anak SMP ya, 14-15 tahun, mereka berisik banget tuh ya. Ampun berisik banget, saya baru ngomong 1 aja mereka ngomong 1000 gitu maksudnya. Saya ngomong dewasa sama mereka, saya yakin kan, saya anggap kalian orang dewasa. Saya tahu pada orang-orang anggap kalian anak kecil, which is memang umur kalian segitu, dan I want to treat you like adults. Bisa nggak kalian perlakuan diri kalian seperti orang dewasa? Itu tantangan saya sama mereka. Mereka pas iya, saya bilang, saya minta waktu kalian 20 menit. Kemudian izinkan saya ngomong, itu kalau mau tahu terserah. Saya ngomong bahwa I know it's not easy untuk dengar orang kamu nggak tahu. Tapi kalau kalian kasih saya kesempatan, saya yakin kamu nggak tahu ini. Itu yang cara saya. Karena saya harus melakukan orang dewasa. Karena mereka nggak selalu dewasa. Tapi ya dari awal diajarin. Ya, itu beberapa trik tuh. Oke, luar biasa banget untuk pembicaraan kita hari ini tentang generasi, luar biasa banget. Tapi satu hal yang mau saya highlight sedikit aja, bahwa pemuda itu bukan pemimpin di hari besok, tapi pemimpin di hari ini. So thank you banget Pastor Raguel buat sharingnya. Senang banget bisa datang lagi ke sini untuk kedua kalinya, dan pasti berapa kalinya lagi ya bisa datang kembali. Oke, bisa ditutup. Oke, mari kita berdoa, teman-teman, rekan-rekan Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur atas hari ini, Anda susah berbicara, tetapi kau belum akan berdalam atas diri kami. Biarlah pembicaraan ini bukan cuma sekedar jadi pembicaraan yang biasa, tapi menjadi satu awal dari satu pergerakan baru, bahwa generasi berikutnya bukan ada untuk mengganti, tetapi untuk mendorong agar bisa
agar yang generasi ini bisa melayani lebih baik lagi. Saya percaya Tuhan bahwa angkatan demi angkatan memuliakan dan menceritakan nama kerjaanmu. Saya percaya bahwa iman kami padamu bukan cuma tentang kami, tapi juga kami akan bagikan dan tularkan ke generasi berikutnya. Dan sambil kami akan membangun mereka. Dan kami tahu Roh Kudus akan bekerja di hati pikir mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Bless you all.